Jadi kita akan melanjutkan tentang video yang sebelumnya perihal rasa. Jadi Mbah Kendil, apa sih Mbah sebenarnya andaran dari rasa itu Mbah? Sugeng Rahayu ingkang pinanggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang berbahagia, kadang-kadang ingkang kula tresnani, apabila kita membicarakan rasa, sehingga akan dimulai dari mana, akan bicara dari mana, kadang kita kesulitan karena yang namanya rasa adalah luas sekali. Nggih. Rasa bisa dinikmati oleh mata karena melihat suasana keindahan. Rasa bisa dirasakan di mulut atau di lidah karena merasakan kenikmatan makanan yang enak. Rasa bisa dirasakan di dalam hati. Misalkan kita mendapatkan uang, kita disanjung orang, itu juga hati bisa merasakan senang. Kemudian rasa juga dirasakan di tubuh kita. Apabila kita sakit perut, sakit mata, sakit panas, sakit keju, sakit linu, tentu kita merasakan di dalam tubuh kita. Artinya kita bisa dikategorikan dua bilik kanan dan bilik kiri, yaitu ada dua dimensi, jiwa dan raga. Jiwa adalah tidak dapat dilihat oleh mata. Raga jelas kita bisa melihat karena merupakan jasmani, yaitu dari anatomi tubuh, mata, telinga, liver, ginjal, jantung, paru-paru, usus, lambung, tangan, kaki, dan sebagainya. Itu jelas kita bisa meraba. Kemudian kalau yang namanya rohani itu kan merupakan zat yang tidak dapat dilihat oleh mata. Contohnya apa? Sukma, nyawa, roh itu tidak dapat. Kemudian sifat-sifat atau nafsu, alwamah, amarah, subiyah juga tidak dapat. Makanya untuk belajar rasa itu memang kita harus mengklarifikasi. Kemarin sudah kita bagi-bagi. Rasa ada tiga, rasa rasen rasa, rasa rasen rogo, rasa rasaning rasa sejati. Itu kan tempo sudah kami beberkan. Nah, kemudian di dalam rongga-rongga atau di dalam bidang-bidang yang saya pilih menjadi dua tadi, jasmani dan rohani, kalau jasmani jelas kita bisa menggerakkan tangan mengambil barang, kita bisa melihat, kita makan bisa merasakan. Kemudian kalau yang merupakan rohani adalah sesuatu yang tidak dapat diproses atau tidak dapat dilihat. Namun kebanyakan fungsi-fungsi kita pada saat kita menggunakan atau fungsi-fungsi kita pada saat kita belajar, kita mendarni kawruh, yang kita proses yang dipelajari adalah rohaninya. Karena apa? Karena rohani adalah merupakan hal yang di zaman nanti, di akhir nanti akan dibawa pulang ke rahmatullah atau akan dibawa yaitu di alam surga dan neraka untuk menyatu diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Perkataan bahwa untuk kita mempelajari rasa, yaitu kita mempunyai beberapa ornamen. Daripada kita juga ada pancandria indra yang sebanyak ada 5. Nggih. Kemudian kita mempunyai titik-titik tertentu yang disebut dengan babaan Hawa Songo. Nah, telinga 2, nggih. mata 2, Nggih. hidung 2, berarti 6, 7 mulut, nggih. 7, kemudian alat vital dan dubur atau anus 2 berarti jumlahnya 9. Jadi pada saat ajaran dari sesepuh
apabila menjalankan sesuatu, atau kita memfokuskan pikiran, atau kita meditasi, atau kita sembung di antara yaitu hobi Allah dan hobi minanas, yaitu kita harus melepaskan baban hawa songo atau bolongan hawa songo, kita hentikan. Kita hentikan untuk menuju untuk sembah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sekawan ingkang binika sajuga ingkang sinidikara. Jadi semua itu biningkasi kita rajut, kita tutup, kita hentikan agar kita bisa sembung kepada Sang Pencipta. Terus kemudian kita bisa bilang, apakah sembung kepada Tuhan itu akan bertemu Tuhan? Pemirsa, bahwa tidak ada manusia yang bisa menemui berjumpa langsung dengan Tuhannya. Jadi tidak ada manusia yang bertemu dengan Tuhannya. Nah, apalagi manusia zaman sekarang, pemirsa, yang dikatakan adalah bertemu dengan Tuhannya adalah merupakan zatnya atau cahayanya. Kita hanya bisa cahayanya Tuhan, atau kita gambarkan adalah kita merasa percaya diri bahwa semata-mata kita dekat dengan Tuhan. Jadi yang bisa merasakan kita itu bisa bertemu sama Tuhan itu hanya perasaannya saja, rasanya. Kalau kita tidak punya rasa berdekatan dengan Tuhan, maka iman kita nanti akan beliwar. Sehingga pada saat kita itu menjalankan ibadah sembah kepada Tuhan, kita harus mempunyai kepercayaan bahwa kita bersama Tuhan, Tuhan melindungi kita, Tuhan bersama kita, Tuhan di sisi kita. Sehingga pada saat kita untuk beribadah, pada saat kita untuk mengabdi kepada Allah, pada saat kita sembah sujud di ngarsane Allah, itu nanti akan menambah kekebalan kepercayaan kita. Atas kepercayaan tersebut, maka seolah-olah kita bisa menghadap kepada Tuhan. Kalau toh kita bicara tentang kita bisa berhadapan dengan Tuhan, itu kita sulit untuk membayangkan. Karena apa? Karena kita itu jasad yang sangat rendah sekali. Manusia yang banyak penuh dengan dosa, manusia yang banyak dengan kekotoran hati. Jadi kita yang merupakan hamba yang benar-benar tidak punya daya apapun. Apalagi kita ini kok namanya bertemu dengan Tuhannya atau bertemu dengan Allahnya. Barangkali kita bertemu dengan ciptaannya saja kita sudah ketakutan. Contoh, kita mendekati matahari, otomatis kita ketakutan dan takut terbakar. Kemudian kita akan jajaki ciptaan Tuhan, yaitu samudra. Kita akan lari ke dalam samudra, kita akan lari di tengah-tengah samudra. Kita juga ketakutan. Maka hasil ciptaan-ciptaan Tuhan yang bersifat alam semesta saja kita sudah tidak mampu untuk mendekatinya, apalagi dengan keberadaannya Tuhan. Maka kita sulit kita bayangkan. Terus kemudian bagaimana? Yang penting kita percaya kepada Allah, percaya kepada Tuhan Sang Maha Pencipta, bahwa kita hidup ini adalah dihidupi oleh Tuhan. Kita bisa bergerak, kita bisa makan, kita bisa bahagia, kita bisa susah, itu karena daya kekuatan dari Allah, atas kemurahannya dari Allah. Sehingga kalau begitu bagaimana? Tentu kita harus sering-sering bersyukur bahwa kita masih diberi hidup, bahwa kita masih diberi senang, bahwa kita masih bisa berpikir dan berjalan. Sehingga kalau kita melihat dari orang-orang yang sakit di rumah sakit, yang kena serangan jantung, yang kena kanker, kena penyakit kronis, komplikasi, kita tetap bersyukur karena kita masih bisa bicara, kita masih bisa sembung dengan teman-teman yang ada di konten. Teman-teman di konten juga bisa untuk melihat acara kami, sehingga bersyukurlah kepada Anda semua bahwa kita telah diberi rahmat oleh Allah, kita diberi rahmat oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pemirsa, banyak keanehan dan banyak kegaiban
Sehingga kalau kita bicara tentang kembali ke pesulap merah, bahwa dia tidak percaya dengan adanya gaib, maka saya juga bagaimana grundel. Tidak setuju, Tidak setuju gitu. Karena saya pikir semua ciptaan Allah itu benar-benar gaib, pemirsa. Sekarang kalau kita berpikir saja, misalkan bumi itu kan bundar. Lah manusia itu kan ada di lapisan luar. Ya, samudra juga ada di lapisan luar. Air sumur juga di lapisan luar. Kenapa dari bumi yang berputar pada porosnya, orang kok ndak jatuh-jatuh, orang ndak morat-marit, banyu ndak munclak-munclak? Kenapa? Itulah keagungan Tuhan yang dapat kita katakan gaibnya Tuhan, gaibnya Allah. Masih banyak lagi, pemirsa, yang saya sampaikan, bahwa banyak keanehan di jagat raya ini, seperti bulan, bintang, matahari, meteor dan sebagainya. Dia berputar tidak hentinya, dan dia tidak akan menjatuhi kepada bumi. Sekarang misalkan apabila meteor, lintang, bulan, matahari itu yang bikin manusia mungkin sering jatuh. Sering jatuh dan menghancurkan muka bumi. Tapi ternyata selama saya hidup ini belum pernah ada lintang yang jatuh ke bumi. Maksud saya sendiri belum pernah lihat. Betapa sulitnya bahwa kekuatan Tuhan meletakkan meteor, bintang, bulan yang ada di gugusan antariksa, yang tidak ada talinya, yang tidak ada cagaknya, gumantung tanpa candelan, tur ndek enek mandeke, terus pandang bergerak dan ubah. Terus bagaimana lintang, bulan dan matahari kok bisa menyala, bisa menerangi bumi? Tentu kalau kita mempelajari dengan fisika dan biologi, karena adanya matahari yang menyinari batu meteor atau batu lintang menjadi lintang muruk menyinari bumi. Tapi bagaimana prosesnya? Kita juga sulit. Anda ke ini batu, ini matahari, nyinari kok tidak menyala, tetap menjadi batu. Kita pegang batu, kita pakai senter, tapi kan batunya tetap batu, tidak bisa menyinari yang lain. Tidak bisa, Mbak. Yang menyinari hanya cahaya dari senter, bukan cahaya dari batu. Apakah itu tidak dinamakan gaib? Itulah keagungan Tuhan. Masih banyak lagi yang saya sampaikan. Bahwa manusia saja, anehnya apa? Manusia itu bisa hidup dan manusia bisa tidur seperti mati. Nah, manusia yang masih hidup apabila diberi makan, maka bisa berpikir, bisa dimakan. Tapi kalau orang yang tidur dikasih makan, dia tidak mau dan tidak mengerti. Makanya kalau ada orang yang mengatakan bahwa orang tidur sebenarnya itu orang yang latihan mati, karena dia tidak menahu tentang keadaan sekitarnya. Jadi kita akan mempelajari rasa itu, nanti kita harus larinya ke berbagai bidang, pemirsa. Pada saat orang tidur itu, apabila dia bermimpi naik tangga atau naik jembatan atau berjalan di atas jembatan, kemudian orang tersebut jatuh ke samudra atau jatuh ke lautan atau jatuh ke kali, maka orang tersebut pasti terkejut. Iya, Mbak. Sedangkan ada orang bermimpi, perasaannya diberi uang banyak, tangannya lagi genggam seperti ini, kan aneh. Padahal dia bermimpi loh itu. Terus kemudian pada saat dia tidur terlentang, terus bagaimana rasanya, bagaimana perasaannya, bagaimana tentang inderanya, bagaimana kerja hati, bagaimana kerja pikirannya, bagaimana kerja sukmanya, bagaimana kerja rohnya. Maka kita kesulitan untuk mempelajari tentang kehidupan manusia. Sehingga manusia memang mempunyai hal-hal yang sulit kita bedah. Manusia itu lapar, manusia ingin makan saja. Hati dan perut sudah merasakan lapar. Manusia itu akan minum dari mulut, rongga tenggorokan
dan lambung sudah merasakan haus, Nggih. kan ada seperti alarm, Iya. seperti ada panggilan. Manusia akan berak saja, sudah ada alarm dan sudah ada panggilan atau ada sasmito. Nggih. Orang akan kencing juga ada sasmito. Sasmito, alarm yang diberikan kepada manusia itu merupakan kerja mekanis manusia yang serba aneh. Kemudian kadang di dalam manusia sendiri itu bisa dikatakan, tidak bisa kita bayangkan, tidak bisa kita wujudkan. Nggih. Seperti umpamanya, setiap orang itu pasti punya malu. Setiap orang, Iya. tidak ada orang tanpa malu. Nggih. Misalkan, andai kata ada orang bernama misalkan Mbak Wati. Nggih. Saya katakan, Mbak Wati saja ya. Nggih. Mbak Wati seorang perempuan yang masih gadis. Andai kata nanti dia supaya telanjang terus kemudian dia belanja ke toko, kira-kira malu nggak Pak? Malu, Mbah. Malu. Nggih. Seorang perempuan kok tidak pakai pakaian ke toko, jelas tidak mau. Iya. Kemudian dia tidak mau karena apa? Karena malu. Nggih. Karena sosok perempuan. Sekarang yang menjadi pertanyaannya, Mbak Wati yang malu itu apabila disuruh menunjukkan, Mbak Wati, kamu punya malu. Malu Pak. Kamu punya malu Mbak Wati. Saya punya malu Mbak Gendil. Saya maka nggak berani belanja ke toko dengan bertelanjang. Sekarang pertanyaan gini, kalau Mbak Wati punya malu, saya ingin tanya, malunya Mbak Wati itu di mana tempatnya? Coba ini direnungkan pemirsa. Iya. Dan katanya tadi Mbak Wati punya malu. Nggih. Mbak Wati punya malu. Sekarang tunjukkan malumu di mana. Nggak bisa, Dia Mbah. menjawab malunya katanya adalah di mata. Kalau nanti saya melihat orang saya pasti malu. Nggih. Sekarang gini saja, mata ditutup tetap kamu telanjang. Nggak berani Mbak saya Mbak. Ya, kenapa? Walaupun saya ditutup mata saya, dan nanti orang melihat saya. Berarti malumu di mana? Di pikiran saya Mbak. Saya berpikir nanti kalau ada orang-orang melihat saya pasti malu. Kan orang sini banyak yang kenal saya. Berarti malumu di pikiran. Nggih. Sekarang pikiranmu dihilangkan. Tetap kamu belanja. Tidak bisa Mbak. Karena saya punya hati. Setelah saya nanti belanja, apabila nanti ada orang bertemu saya dikatakan, Mbak Wati, kamu bagaimana belanja? Kok sampai kamu tidak punya malu? Kok kamu sampai berani Mbak Wati? Hati saya nanti bagaimana? Berarti malumu di dalam hati. Pemirsa, jadi kita bicara tentang malu saja, itu kita sulit untuk menjawab. Berarti yang dinamakan malu itu di mana? Apa di kaki, apa di tangan, apa di mulut, apa di hati, apa di pikiran? Itulah yang namanya gaib manusia yang diberikan oleh Tuhan. Makanya kalau kita mendengar kata-kata bahwa gaib tidak ada, orang tidak percaya dengan gaib, itu aneh. Manusia itu juga punya keanehan. Coba kita bayangkan. Nggih. Pada saat kita bersama dengan istri, kita menjadi manten baru. Pada saat niat pertama kali, apakah menciptakan anak? Kan enggak. Mboten. Ada manten A perempuan, B laki-laki. Nggih. Setelah temu manten resepsi, kemudian tamu-tamu pada pulang, dia masuk kamar. Yang pertama kali yang dipikirkan manten adalah mencari kesenangan, Nggih. mencari kepuasan. Nggih. Setelah melakukan hubungan intim suami dan istri, ternyata sel telur terbuai oleh sperma, terus jadi embrio, jadi calon bayi. Apakah kedua orang tadi, laki-laki dan perempuan tadi, bisa menciptakan embrio, bisa menciptakan bayi? Kan nggak bisa. Nggak bisa, Mbak. Jadi ada pertemuan laki-laki dan perempuan, hubungan, itu yang dipikir pertama adalah kesenangan, kepuasan. Nggih. Bukan memikirkan anak. Tidak mungkin memikirkan anak. Yang pertama kali adalah masih jadi manten baru saja itu sudah berpikir, saya ingin bersama dengan istri saya nanti malam. Itu yang dipikirkan senang itu. Nggih. Setelah ada hubungan, terjadilah pengeluaran sperma mengenai dengan sel telur menjadi embrio, menjadi bayi. Dan bayi itu mempunyai tangan, kaki, mata, telinga, kuku, rambut. Siapa yang buat? Apakah laki-laki dan perempuan itu bisa membuat Nggak bisa, wujud Mbak. manusia yang asli?
Padahal itu kan di dalam perut, di dalam rahim. Nggih. Siapa yang mengukir itu? Jawabannya adalah Allah yang mengukir, Tuhan yang membuat, Tuhan yang menciptakan. Nggih. Pada saat Tuhan menciptakan, apakah kamu tahu? Nggak tahu, Mbah. Apakah kamu tahu saat di dalam kandunganmu dari 1 bulan sampai 9 bulan proses besarnya si bayi, bagaimana wujudnya, laki-laki atau perempuan, cacat apa tidak, kan kamu tidak tahu. Nggih. Sehingga manusia sendiri punya gaib-gaib yang sulit kita bedah. Kita kembali kepada rasa. Rasa bisa kita sebutkan, rasa bisa kita pelajari, tapi kita tidak bisa meraba dan kita tidak bisa memegang dan kita tidak bisa menunjukkan. Contoh, misalkan tangan kita di ini kan rasanya panas. Iya. Sakit, yang sakit panas ini. Ada rasa apa? Rasa panas. Terus panasnya di mana? Tadi ada rasa panas, sekarang kan enggak panas. Nggih. Ini kan diraba kan dingin. Nggih. Tapi dia yang ditempelnya merasakan panas. Panasnya di mana tadi? Mana panasnya? Nggih. Makanya serba aneh. Jadi yang bisa merasakan panas adalah bukan padak tapi rasa. Nggih. Rasa itu tadi. Tentang rasa yang ada di dalam tubuh kita yang terbagi-bagi menjadi 3. Sementara 3 nanti akan banyak, Mbak. Nggih. Jadi rasa itu dibagi rasa rasen rogo, rasa rasanya rasa. Jadi nanti ada pirangan lagi. Nggih. Jadi kalau terlalu banyak nanti kan malah bingung, kita bagi 3 dulu. Nggih. Kemudian rasa rasanya rasa yang merasakan adalah diilat. Rasa rasanya rogo yang bisa merasakan adalah rogo. Rasa rasanya rasa sejati yang merasakan adalah hati. Buktinya kalau kita misalkan mencuri uangnya orang lain, apabila kita belikan makanan, mulut bisa giro, bisa menipu, katanya enak. Nggih. Uang curian kita belikan motor, katanya mata, itu motornya baik dan bagus. Mata bisa merasa kenikmatan, keindahan motor. Nggih. Pada saat uang tadi, yang kita curi tadi, yang punya mencari, Nggih. belum sampai tanya, kita sudah terkejut. Nggih. Hati kita sudah gundah, hati kita sudah resah. Gelisah, Mbah. Jadi mata tidak bisa merasakan, mulut tidak bisa merasakan, yang bisa merasakan adalah hati. Nggih. Rasa yang ada di dalam hati. Kemudian rasa yang ada di dalam tubuh kita semua mempunyai kelebihan sendiri-sendiri. Misalkan rasa yang ada di mulut, misalkan apabila kita memberikan kekuatan puasa kepada mulut, yang namanya rasa kan ada diilat, Pak. Nggih. Puasanya gimana? Ya tidak merasakan sesuatu, tidak merasakan manisnya gula, tidak merasakan enaknya makanan, artinya berpuasa. Kalau orang berpuasa yang kelas tinggi, otomatis kan mempunyai zat atau mempunyai kekuatan dasar. Nggih. Selain wong Jawa ngarani mempunyai kemandiran atau kemanjuran yang kelas tinggi itu di dalam mulut. Nggih. Apabila kita misalnya puasanya andalan, tidak pernah mencela orang, tidak pernah berbicara yang kotor, tidak bisa kita mengungkap nafsu lewat mulut yang kita ucapkan yang baik-baik, maka lidah atau mulut kalau berbicara itu banyak manjurnya daripada tidaknya. Bejo ciloko mulya sengsara itu adalah dari mulut. Nggih. Kalau kita memang mulut kita itu memang sering dipuasani atau mulut kita itu sering ditapani dengan beli dengan tirakat yang mahal. Misalkan kita mengucap 1 kali saja, kadang-kadang Tuhan memberikan kekuatan. Iya. Dan terbukti. Misalkan gini, misalkan hanya bilang, saya percaya nanti sore ada rezeki di rumah saya. Itu bilangnya mulut. Nggih. Ternyata apa yang diucapkan dia, Tuhan mendengar, kemudian Tuhan membawa rezeki, dibawakan oleh malaikatnya, didatang ke rumahnya orang itu. Jadi kenyataan, Pak. Misalkan kalau dia bidangnya jual beli tanah, ada orang yang menjual di situ. Belum sampai tamunya duduk, ada orang yang membeli. Penjualnya datang, jarak 5 menit, pembelinya juga datang. Nggih. Hanya bertemu sekejap saja atau sekilas saja,
hitungan tadi bisa berbuah-buah, bisa menjadi buah. Nggih. Itu kalau mulutnya memang dipuasani. Semuanya organ kita apabila kita puasani, organ kita apabila diterapkan pada hal-hal diterapkan yang benar, itu akan memperoleh hasil yang menyenangkan. Mata juga demikian. Mata ini, misalnya kita berpuasa mata. Berpuasa mata apa? Ya kita senang-senang melek. Ya melek disertai dengan permohonan. Nggih. Apa liwatnya zikir, liwatnya wirid, atau liwatnya apa terserah. Hasil dari mata tersebut, misalkan apabila ada sesuatu yang akan terjadi, maka mata ini akan lebih tahu. Nggih. Contoh, misalkan belum sampai dikabari oleh saudaranya yang akan meninggal, terus mata kita seperti ada orang meninggal. Nggih. Siapa ya kok ada orang meninggal? Jadi celerang seperti ada jenazah yang di dalam rumah yang dibujurkan ke utara. Nggih. Ternyata jarak 1 detik saja ditelepon keluarganya, ternyata keluarganya ada yang meninggal. Ada lagi misalkan kalau mata ditirakati dengan handal, misalkan dimintai tolong, Mas tolong kalau sama punya kelebihan, ini saya punya orang tua, saya ugaskan ke DR Sutomo, rumah sakit manapun sudah gagal total. Penyakitnya apa? Kena kanker otak, Mas. Kanker otak. Bagaimana ini harapan sembuh apa tidak? Apabila si mata tadi benar-benar ditirakati atau dipasani atau diprihatini, Nggih. kita memohon kepada Tuhan, ya Allah, tunjukkan saya agar saya bisa menjawab pertanyaan ini. Kemudian mata terpejam, tiba-tiba tahu ada maesan yang berjalan. Iya. Kemudian ada orang yang memikul dengan terbelok, ada orang yang memikul keranda. Ya, ada simbol-simbol lambang-lambang seperti itu. Belum sampai kita ngancik menuju ke telinga. Semua organ tubuh ini apabila kita benar-benar memproses, kita mempelajari, kita nirakati, pasti ada fungsi-fungsi tersendiri, ada guna-guna tersendiri. Sehingga bagaimana untuk kita sinau rasa ini, untuk belajar rasa ini, agar rasa kita ini akan berguna yang lebih kuat dan lebih dahsyat. Otomatis yang pertama adalah satu, yaitu membersihkan diri. Nggih. Artinya hati kita harus bersih. Karena bisa dikatakan bahwa jin dan setan itu adalah akan bersemayam di dalam hati kita. Kalau kita berbuat jahat, kalau kita iri kepada orang, kita benci kepada orang, kita ingin membunuh orang, kita ingin memperkosa orang, kita akan mengambil uang orang, itu adalah bisikan-bisikan dari jin atau iblis yang ada di dalam hati kita. Sehingga iblis-iblis yang ada di dalam hati kita harus kita bersihkan, merupakan kotoran hati. Kalau nanti kita bersih, dan nanti kita apabila minta sesuatu cepat dikabulkan. Yang pertama adalah kebersihan hati. Kemudian meluruskan budi pekerti. Yang meluruskan budi pekerti adalah tindak tanduk sholat dowo, tingkah pakarti atau perjalanan hidup kita harus benar-benar lurus dan benar. Nggih. Kalau hati kita bersih, perjalanan kita tidak benar, kan percuma itu. Nggih. Percuma. Yang ketiga adalah menjalankan dharma kebaikan, yaitu sering bersedekah, membantu orang, sepi ing pamrih, rame ing gawe, mula sarira han rasane, ngutamakne kepentingan yang liyan, ngendikne kepentingan pribadi. Itu laku-laku untuk mendukung agar pangrasa kita punya kemanjuran. Pangrasa kita yang ada di mulut bisa punya kemanjuran. Pangrasa kita yang ada di telinga punya mujizat yang tinggi, punya kekuatan yang dahsyat. Pangrasa kita yang ada di telinga bisa mempunyai kekuatan yang dahsyat. Pangrasa kita yang ada di dalam hati mempunyai kekuatan yang lebih unggul atau lebih tinggi. Jadi kekuatan-kekuatan manusia itu akan menjadi kuat apabila kita meminta dan kita berdoa dan dilakoni toto carane.
wong mertapa utawa mersugi ngilmu kanthi laku jangka kudu jumangkah. Ngilmu dasare kudu dilakoni, ndak dilakoni ndak mandi. Senajan dilakonono lek ora dresik atine ya percuma. Nggih. Pemirsa, apabila seperti mulut saja, mulut ini dipakai untuk berpuasa, dipakai untuk bicara yang baik-baik, dipakai untuk menuturi orang. Misalkan ada anak yang sakit saja, kalau Allah meridhoi, Tuhan mengabulkan, jempulan ini ditancapkan di cetak ini, ditempelkan ke keningnya bocah. Hanya berapa detik saja kalau Tuhan meridhoi langsung dingin. Sembuh, Bang ya? Iya. Tapi yang kelas Anda loh pemirsa ini. Yeah. Jadi sinau rasa sing kelas Anda. Jadi cetak. Karena kita yakin bahwa kita berpuasa yang tinggi, berbicara yang baik, memberikan petua orang yang baik. Kita yakin pasti nanti sembuh. Nah, tempelkan dahinya anak, geser ini aja. Kadang jarak berapa menit sudah sembuh pemirsa. Tapi dengan bukti-bukti yang seperti itu tidak dapat diterapkan setiap saat. Nggih. Karena kemanjuran turun kepada manusia itu tidak setiap saat pemirsa. Bukti nyata itu pernah saya lakoni gitu loh. Nggih. Pada saat anak saya sakit pada tengah malam, saya merantau di daerah yang dalam, tidak mungkin kita bisa berobat. Langsung pada seperti itu sudah keadaan darurat, hujan sekalipun, langsung cetak saya masukkan, saya tetekkan di baru saya. Dan anak saya langsung sembuh. Dan apabila besok diulangi, belum tentu itu bisa pemirsa. Tapi setidaknya kita tahu bahwa indera-indera perasa yang ada di mulut kita tetap bisa diandalkan, tetap bisa diagungkan pemirsa. Nggih. Jadi untuk sinau rasa itu ada yang nanti akan lebih meluas, akan lebih luas lagi, dan nanti akan ada fungsi-fungsi yang benar-benar bisa membuktikan bahwa manusia mempunyai kekuatan yang dahsyat. Karena manusia adalah percikan dari Sang Kuasa. Jadi asalnya menungsoi sangka sing gawe urip. Mulane manusia itu ya punya keampuhan. Kita tercipta, yang menciptakan adalah Allah. Kita tercipta, yang menciptakan Tuhan. Berarti ada kesinambungan antara manusia dengan yang menciptakan gitu loh. Makanya manusia itu logisnya harus meminta kepada yang menciptakan. Karena tidak ada kekuatan yang andal kecuali hanya Allah, tidak ada kekuatan yang apa kecuali hanya Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan Yang Maha Agung. Nah, manusia sendiri adalah merupakan lemah. Maka bisa kuat apabila kita meminta pengajuan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pemirsa, nanti kita sambungkan lagi di lain waktu, sehingga kebanyakan kita durasi makan akan membuat kita pun juga bingung menerima. Cukup sekian. Apabila ada kesalahan kata-kata, kesalahan yang tidak saya sengaja, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Hal ini merupakan pengalaman, anggap saja sebagai hiburan. Barangkali ada gunanya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu. Ingkang pinanggih ditutup baru. Ya, demikianlah teman-teman, jadi andaran dari Mbah Kendil tentang masalah rasa nggih. Jadi kita meneruskan video yang sebelumnya. Semoga bisa diterima, semoga bisa diambil manfaatnya teman-teman. Paling tidak bisa dijadikan sebagai hiburan, Mbah nggih. Sama hiburan. Ya, utamanya hiburan, dan semoga saja bermanfaat. Teman-teman, saya ingatkan bagi kalian yang belum berlangganan di channel ini, silahkan di subscribe, silahkan pencet tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Mbak Kendil, ada tambahan mungkin? Ya, kita akan sambung lagi tentang masalah rasa di video selanjutnya teman-teman. Nantikan dan saksikan video kami berikutnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.